Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, untuk kali ini saya akan menyampaikan video tentang pembahasan soal-soal konsep listrik dinamis. Nah, semoga pembahasan ini bisa membantu kalian untuk lebih memahami konsep listrik dinamis. Oke, langsung saja kita mulai. Soal nomor 1. Dalam sebuah tabung gambar televisi, arus 80 mA mengalir menuruni tabung menuju ke layar. Jika besar muatan elektron adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Coulomb, hitunglah banyak elektron yang mencapai layar selama 1 menit. Oke, sebelum kita kerjakan, kita tulis dulu besaran-besaran diketahui dari soal itu. Yang pertama adalah arus listrik 80 mA. Kita tulis I ya, 80 mA. Kemudian muatan elektron E sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Kemudian waktunya 1 menit. 1 menit kalau kita jadikan sekon berapa? Ya, 60 sekon. Yang ditanyakan adalah banyaknya elektron, jadi N. Nah, bagaimana cara membahasnya? Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, kita menggunakan konsep kuat arus listrik. Di mana kuat arus listrik itu adalah I per T ya. Nah, karena muatan yang mengalir itu sesungguhnya adalah elektron, maka I bisa kita tuliskan sebagai N dikali E dibagi dengan T. Jadi N itu adalah jumlah elektron, E adalah besar muatan elektron, T adalah waktu. Maka kalau yang diminta adalah N, nah kita tulis saja N sama dengan I dikali T per E. Nah, kita pindah ke sini. N sama dengan, tinggal masukkan besaran yang diketahui, I 80 mA. Jadi 80 jadikan ampere kali 10 pangkat min 3. T 60 sekon dibagi dengan E 1,6 dikali 10 pangkat minus 19. Nah, kita lihat dulu apakah ada yang bisa kita corek. Nah, ini 80 dengan 1,6. Berapa ini? 50 ya, 50. Maka 50 dikali 60 adalah 3000 dikali 10 pangkat minus 3. 10 pangkat min 19 naik menjadi 10 pangkat 19. Ini 10 pangkat 3, 10 pangkat min 3. Maka jawabannya adalah 3 dikali 10 pangkat 19 ya. Oke, mudah ya. Ini untuk soal nomor 1 itu bisa kita selesaikan dengan satu tangan saja. Kita masuk soal nomor 2. Kawat 1 dan 2 memiliki diameter sama, tetapi panjang kawat 1 2 kali panjang kawat 2. Jika hambatan jenis kawat 1 adalah 1/4 hambatan jenis kawat 2 dan besarnya hambatan kawat 2 20 ohm, maka besarnya hambatan 1 adalah titik-titik. Oke ya, kita tulis dulu besaran yang diketahui. Kawat 1 dan 2 memiliki diameter sama. D1 sama dengan D2. Panjang kawat 1 2 kali panjang kawat 2. L1 sama dengan 2L2. Hambatan jenis kawat 1 1/4 hambatan jenis kawat 2. Rho1 sama dengan 1/4 Rho2. Besarnya hambatan kawat 2 20 ohm. R2 sama dengan 20 ohm. Maka besarnya hambatan 1 adalah berapa? R1 sama dengan berapa? Oke ya. Jadi ini konsepnya adalah tentang hambatan penghantar yang dipengaruhi oleh hambatan jenis, panjang penghantar, dan luas penampang penghantar. Nah, rumus umumnya adalah R sama dengan Rho L per A. Rumus umumnya ini. Oke, berarti kalau kita ada dua kondisi, maka kita bisa menggunakan perbandingan. Nah, langsung saja kita bandingkan R1 dibanding R2. Nah, kita tulis rumusnya Rho1 L1 per A1 sama dengan Rho2 L2 per A2. Nah, tadi diameternya sama, maka A1 pasti sama dengan A2 karena A itu adalah luas penampang. Luas penampang untuk kawat itu bentuknya lingkaran, yaitu 1/4 pi D kuadrat.
Jadi kalau D-nya sama, maka luas penambangnya juga akan sama gitu. Ini dicorek saja. Sehingga kita hasilkan rho 1 dikali L1 per rho 2 dikali L2. Inilah perbandingan R1 per R2. Nah, sehingga tinggal kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui. R1 ditanyakan. R2 adalah 20 ohm. Rho 1, 1/4 rho 2. Kemudian L1, 2L2. Bagi yang bawah, ya rho 2 kali L2. Kita lihat. Nah, kita coret aja. Regetek. Maka kita dapatkan R1 per 20 sama dengan 1/4 dikali 2 setengah. Sehingga R1 sama dengan berapa ini? 20 per 2. Ambil kalkulator, dihitung. Jawabannya adalah 10 ohm ya. Nah, baik, kita masuk ke soal yang nomor 3. Kawat penghantar memiliki hambatan 20 ohm pada suhu 20 derajat Celcius. Apabila kawat ditempatkan pada suatu ruang yang suhunya 60 derajat Celcius, hambatannya menjadi 60 ohm. Tentukan hambatan kawat jika suhu dijadikan 100 derajat Celcius. Oke ya, kita tulis yang diketahui. Pada suhu 20, misalkan ini T0 sama dengan 20 derajat Celcius. Hambatannya R0 ya, sama dengan 20 ohm. Suhu 60 derajat Celcius, hambatannya 60 ohm. T1 misalnya, 60 derajat Celcius, hambatannya R1 adalah 60 ohm. Tentukan hambatan kawat jika suhu dijadikan 100. T2 sama dengan 100 derajat Celcius. Maka R2 sama dengan berapa? 20, R-nya 20. Suhu 60, R-nya 60. Apakah suhu 100, R-nya juga 100? Nah, kita lihat saja. Nah, ini konsepnya adalah pengaruh perubahan suhu terhadap hambatan kawat penghantar. Di mana rumus umumnya R sama dengan R0 dikali 1 plus alfa dikali delta T. Ini rumus umumnya. Nah, kita lihat kondisi yang pertama atau kasus yang pertama. Awalnya 20, suhunya 20, kemudian suhunya dinaikkan menjadi 60, ternyata R-nya 60. Maka di sini R1 sama dengan R0 dikali 1 plus alfa delta T. R1-nya adalah 60, R0 adalah 20, 1 plus alfa dikali delta T-nya dari 20 menjadi 60. Berapa? Ya, 40. Maka di sini dicorek-corek 3 ya. Sama dengan 1 plus alfa dikali 40. Maka alfa bisa kita hitung berapa? Ya, ini 2 dibagi dengan 40. Atau alfa sama dengan 1/20. Kemudian untuk kasus berikutnya, pada saat suhunya 100 derajat Celcius, R-nya berapa? Maka bisa kita tulis R2 sama dengan R0 dikali 1 plus alfa dikali delta T2. Nah, R2 ditanyakan, R0-nya berapa? Nah, R0 ya hambatan mula-mula, maka kita tulis 20. 1 plus alfanya sudah diketahui, 1/20. Delta T2 dari 20 menjadi 100. Berapa? Ya, 80. Bisa kita tulis lagi, 20 dikali 1 plus 4. Ambil kalkulator, 20 dikali 5. Maka R2 sama dengan 100 ohm. Nah, gitu ya. Baik, teman-teman, itu beberapa soal tentang arus dan hambatan. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.